Halo. Hai. Gimana? Sehat? Sehat. Sehat ya. Aduh, sehat, puji Tuhan. Mana macet Jakarta gimana? Ya, lumayan lah. Lumayan. Kalian kesini bawa apa? Motor. Oh, saya naik bus. Busway. Iya. Oh, itu langganan saya. Kalau ini sama Aten? motor. Wih, Sipri? macetnya. Hujan Mobil apa? tadi. Tapi Jakarta lagi sementara hujan ya? Iya, lagi hujan. Makanya gue pakai mobil biar yang Mobil. Mobil damkar. Mobil damkar. Tapi sebenarnya sih kalian bahagia nggak tinggal di Jakarta? kalau saya bahagia. Bahagia. Lu bahagia nggak? Kalau saya setengah senang, setengah bahagia. Setengah bahagia, setengah enggak? Senang. 50-50. Hah? Setengah bahagia, setengah? Setengah senang. Emang bahagia sama Senang. senang beda? Beda. Beda ya? Iya. Kan pertanyaan saya senang nggak kalian di sini? Bahagia Oke, nggak? bahagia lah, bahagia. Bahagia. Oke, Aten? Bahagia kalau ada duitnya sih. Ya itu udah pasti. Semua Iya, semua kan? orang itu udah pasti Enggak, bahagia kalau ada tinggal di duitnya. Jakarta kan. Hmm. Bahagia kalau ada duitnya. Karena kalau ada duit kan bisa jalan-jalan, Iya. bisa cek mama. Pasti udah bertahun-tahun kan di Jakarta tuh. Saya dari 2017. 2017 Pertengahan di 2017. 2017 di Jakarta Yes. sini. Berarti itu waktu itu gubernurnya Pak Ahok ya? Anies. Anies. Oh Anies udah mulai. Oh Kalau saya nanti kemarin. kemarin. Tahun berarti kemarin, ya. Tahun kemarin. Udah PJ, udah PJ. Oh, PJ. Iya. Iya. PJ Budi. Iya, PJ. Oh. Iya. Sebenarnya Jakarta itu bagus ya menurut kalian? Bagus. Bagus kan. Jadi dia punya ya saya udah 10 tahun ya di Jakarta ya. Yes. Udah 10 tahun dan mulai dari 2013. Kalau Kakak 2017 sudah 11 tahun dong. 11 dong. No. Kan 2004. 2013. Akhir dari 2013. Berarti sama juga 11 tahun toh. Ya, oh iya 11 tahun. 11 tahun kan 2004. Ya siap. 11 tahun. Jadi kalau misalnya disuruh untuk kalian kalau disuruh untuk pindah ke IKN bagaimana? Untuk IKN, Iya. kalau saya sih Di sana masih murah-murah loh tanah. Saya tergantung peluang. Hah, Kalau misalnya di sana ada peluang, maju. maju. Iya. Dan di sana bisa buat saya untuk berkembang, baik dalam karir atau dalam hal apa apanya? saja, saya akan maju. Karirmu di situ nanti ya. Iya. Kalau misalnya buat saya berkembang, saya akan maju. Iya. Oke. Otak saya kemana-mana. Kalau Aten kan sekarang lagi kuliah toh di Jakarta sini. Bisa kalau sebut kampus nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Unija kan? Iya. Unija. Gimana Unija? Bentar lagi berarti udah selesai kan? Berarti Iya. sebentar lagi udah selesai. Mau berkarir di Jakarta? Kayaknya bakalan balik kampung sih. Balik kampung. Emang sih tujuan kita masing-masing tuh beda-beda. Iya. Karena memang saya udah jatuh cinta sama Jakarta dengan dia punya kenangan. Wih, dalam ini. Kenangan apa ini? Hah? Ada deh. Banyak pasti. Banyak. Ya harus dibagi. Tapi Kenangan indah, kenangan menyakitkan. yes, betul. Pokoknya banyak kenangan itulah yang beta rasa kayak Jakarta itu mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Nah, Jakarta itu dan kondisi Jakarta tuh menurut kalian bagaimana? Ya kalau saya kondisi Jakarta, selain dari polusinya, macetnya, Iya. terus dengan berbagai informasi-informasi yang kemudian karena kita ada di ibu kota, Iya. yang kemudian kita tersentuh langsung dengan berbagai banyak informasi, kayak kan, entah itu dari kalau kita berpandangan menurut lu Jakarta itu seperti apa sih? Iya. Kalau bagi saya itu Jakarta kota impian saya. Hmm. Karena kenapa ya kita orangnya di kampung yang menginginkan banyak yang kemudian mengajarkan bahwa Jakarta itu seperti ini. Yang saya tahu bahwa Jakarta itu kota keras. Iya. Lu nggak kerja ya lu nggak makan, ya kan? Nah di situ yang mengajarkan tadi seperti Bang Ferdi bilang bahwa kota ini yang mengajarkan katong tetap ada dalam satu sisi itu maju terus apapun keadaannya. Iya. Nah jadi kalau bagi saya menurut lu Jakarta itu apa? Kalau bagi saya Jakarta itu salah satu tantangan dalam hidup saya untuk bagaimana saya bertahan dalam kondisi apapun.
untuk apa yang saya cita-citakan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau orang bilang ibu tiri lebih kejam. Ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Yes, oh iya betul. Ibu kota lebih kejam dari. Tapi justru itu yang buat kita sampai kita lebih dewasa. Iya enggak? Benar, memang benar karena di mana bahwa Jakarta itu mengajarkan kita bahwa kebinekaan itu ada di sini. Ya. Kita berbagai banyak suku, bahasa dan ras, bahkan agama sekalipun. Dan kita diperhadapkan dalam setiap hari. Apalagi saya kan aktivitasnya kan naik busway kan. Ya. Jadi setiap hari saya mengamati bahwa ternyata inilah Indonesia. Tapi kemarin saya sempat dengar tuh, bukan dengar sih, tapi saya sempat lihat di medsos mengatakan bahwa dia orang asli sini. Dia sangat membenci orang perantau di Jakarta. Orang perantau di Jakarta, ya, maksudnya menurut Bro Sepri nih, kita kalau merantau kita punya hak toh. Iya. Nah, saya lihat di situ dia memang penduduk sini, asli Jakarta sini. Tapi dia merasa bahwa Jakarta ini banyak pendatang, makanya akhirnya membuat kita macet. Jakarta macet. Menurut lu bagaimana? Kalau menurut saya itu mungkin saya nggak bisa langsung bilang bahwa dia itu salah dalam berpandangan atau dia benar dalam berpandangan. Tapi di satu sisi mungkin dia punya alasan. Iya, alasannya karena banyak orang yang datang dari suku-suku. Contoh dia yang disebutkan adalah suku Sumatera. Itu yang disebut di situ dan itu yang buat kita sampai macet di Jakarta itu. Tetapi sebenarnya itu opini yang memang gimana? Sebetulnya saya itu kalau menurut aku itu seharusnya pernyataannya dia itu nggak boleh, dia nggak boleh karena ini adalah ibu kota di mana berbagai suku, berbagai daerah semua harus datang dan tahu bahwa oh ini loh ibu kota Indonesia. Iya, banyak orang-orang menganggap bahwa opini dia salah sebenarnya. Harusnya dia nggak boleh mengatakan opini dia salah. Tapi kalau Aten berpikir bahwa Bro Sipri berpikir bahwa ini tempat untuk ibu kota. Nah kalau misalnya Aten di dalam posisi itu, kalau lu dilarang untuk datang Jakarta, orang Sumba nggak boleh datang Jakarta, bikin macet, bagaimana? Coba. Sebenarnya kan bebas dong. Iya. Orang mau datang di manapun bebas. Iya bebas sih. Kan Indonesia, Iya. Indonesia. Apalagi mereka kan warga di sini ya. Nah, kenapa mereka menyetujui kalau ibu kota harus di sini? Ya, harusnya dari situ dulu kan kalau mereka punya pemikiran. Mungkin karena dia berpikir ibu kota udah pindah. Iya, kan loh. Loh, ibu kota udah pindah kan? Harusnya kerangka berpikirnya kalau dia sampai melarang berpandangan seperti itu, ya harusnya nggak boleh dirikan ibu kota di sini. Harusnya dulu mereka harus tolak. Ya kan? Karena masyarakat Indonesia bakalan datang. Gimana sih bentuk ibu? Makanya sepakat saya dengan dia tadi kan. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal bangun ibu kota aja pakai duit nenek moyang kita juga kan. Iya betul. Itu kan penyeri deh. Kan sama tuh. Kan sama. Tadi kan dia bilang ya saya sama juga tuh. Itu kan pepir sih. Saya nggak sejauh itu ya. Kalau ngomong-ngomong tentang kota Jakarta ya, kota Jakarta udah pernah ke Monas kan? Justru Bang, impian saya pertama kali ke Jakarta itu Monas. Jadi katanya beliau itu banyak di Monas saya ya. awal ke Jakarta Banyak itu kenangannya hampir setiap Monas. hari ke Monas. Monas sama Ancol kan yang banyak kenangan. Dan pasti. Tapi Monas udah makin bagus ya. Udah makin bagus. Udah makin bagus. Kota tua, ya. Impian. Iya. Tapi nggak sering ke kota tua toh. Saya paling tujuannya Paling malam minggu. saya jujur dari timur pertama kali itu wisata yang paling awal itu Monas. Monas. Karena memang di sana lebih dikenal itu Monas. Emang 5 tahun terakhir ini pembangunan di Jakarta tuh bagus. Contoh udah pernah ke Taman Mini? Sekarang saya belum kayaknya. Belum. Wah, Taman Mini udah bikin bagus. Sekarang kita masuk ke sana bis gratis keliling Taman Mini itu. Kita keliling. Paling bayar berapa sih? Kalau bawa gerombolan lu bayar. Indonesia Timur ada nggak? Hah? Ada. Ada. Ya pasti ada dong. Taman Mini. Labuan Bajo?
Iya. Labuan Bajo kan itu semuanya ada. Labuan Bajo, Sumba udah ada kan pembangunan gitu kan. Ya. Taman wisata sekarang artis-artis maramai ke lebih banyak main ke Sumba, Pulau Komodo. Tapi karena kalau mereka tempat wisata di kami nggak ada apa namanya yang didesain oleh pemerintah, nggak ada. Itu natural bang. Memang ini Jadi bentuknya emang kayak gitu dari alamnya. Jadi bukan karena dibangun Bukan karena- makanya pariwisata nggak ada, tapi infrastruktur pemerintah benar. tapi karena natural jalannya makanya Natural adanya. kayak gitu. Oh, Makanya di sana kan hampir semua gratis. ya makanya nanti ke depannya kalau misalnya Bro Aten dia jadi orang hebat, dia bangunlah segala sesuatu di sana itu. Pasti. Jadi bupati, Bupati, amin. Kalau Rais apa jadi apa? koruptor. Enggak, kita cukup bercermin kepada akhir-akhir ini tak. Iya. Koruptor itu suatu hal yang menjadi istilahnya kalau dalam ilmu teologi menjadi batu sandungan buat regenerasi. Kenapa? Karena itu paling menghambat perkembangan daerah baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam. Karena begini, kalau pertanyaannya kamu mau jadi apa ke depan? Jawabannya sederhana. Ya. Saya ingin menjadi berkat buat orang banyak. Amin. Itu hal yang paling sederhana. Luar biasa. Tetapi kalau ditanya lo mau buat apa ke depan, itu jawabannya pasti beda. Jawabannya bahwa saya akan membuat satu terobosan baru Ya. untuk bagaimana mengasuh bahwa pola pikir yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah sumber daya manusianya. Kenapa harus diperbaiki sumber daya manusia? Bahwa manusia itu masyarakat itu seutuhnya harus bergantung pada kehidupan alam. Nah, kenapa bergantung pada kehidupan alam? Ketika kita punya potensi pikiran yang sudah benar-benar mampu untuk mengelola sumber daya alam kita nggak seenak-enaknya ketika ada perusahaan masuk kita langsung mengiyakan. Nah, disinilah tenaga-tenaga yang produktif kita udah siap bekerja, entah itu dalam bidang pertanian dan lain-lain sebagainya. Supaya apa? Supaya alam kita itu jangan rusak. Kita harus menjaga ini. Karena ketergantungan hidup manusia itu ada di alam semesta. Ya. Nah, Jadi, itu sangat penting. jadi menurut Rais ya sekarang kita bicara korupsi toh. Ya. Ya. Korupsi pemerintah nggak boleh korupsi karena itu akan menjadi batu sandungan buat regenerasi untuk generasi. Kalian kan generasi apa nih? Kamu generasi Z kan? Milenial. Kan tahun 2000-an toh. Genji ya. Iya, kamu Gen Z kan? Kamu Iya. Gen Z. Milenial. Kalau belum. ini iya. Loh, Ini tahun 2000. lu tahun 2000 bukan Gen Z dong. Kamu kan? Iya, saya milenial. Kamu 9 berapa? 98. Oh iya, ini milenial. Saya 2003. Milenial. 2003. Oh, kamu Gen Z. Gen Z kamu. Nah, makanya lu sekolah yang benar toh. Supaya lu jadi pengacara yang baik. Amin. Dengar-dengar sih lagi ambil S2 toh. Ya, puji Tuhan toh. Ya, saya Makanya ini tugas dia untuk memberantas korupsi. korupsi. Iya toh? Ya, diaminkan toh. Iya. Ya. Berdua ini. Sebenarnya memberantas korupsi ini sudah ada penegakan hukumnya. Penegakan hukum. Tetapi akhir-akhir ini luar biasa penegakan hukum mulai membongkar kasus tentang korupsi juga banyak. Karena ini menjadi juga ancaman penting, bukan hanya sekedar polemik tentang kasus, tetapi ini juga bagian ancaman paling penting untuk melihat bahwa ternyata korupsi itu sangat berdampak sekali pada kehidupan masyarakat. Entah kenapa, entah dari bantuan sosial dan lain sebagainya nggak merata. Itulah yang sebabnya bahwa korupsi itu juga ancaman yang paling berat buat regenerasi kita sekarang. Jadi misalnya kalau dipandang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, sebenarnya korupsi itu nggak boleh. Oke. Ya, nggak boleh. Dan itu udah dilarang sama Tuhan juga. Kita nggak boleh rakus dengan milik orang lain. Kalau Makanya cukup kita aplaus juga ya buat penegak hukum di Timur ya. Apalagi di Sumba kami kan baru-baru ini banyak sekali ini kasus korupsi yang terbongkar. Itu Tapi itu kan hanya terbongkar toh. Iya. oh terbongkar doang, belum diambil. Iya. Harusnya Makanya saya mulai dulu. Iya. Terserah mereka kan kalau mau bongkar sampai penyelesaiannya ya. Itu kan Itu khusus di mana? Di Sumba toh. Di Sumba ada beberapa, padat sekali korupsi. Makanya luar biasa kan. Itu berarti catatan penting buat adik Aten. Sehingga nanti setelah Iya, terjadi berkat toh. Ya, bukan berkat. Dia itu catatan penting buat dirinya. Dia Jadi setelah apa lulus kan namanya tadi? Jadi
dampak. Dokter mana? Nah, banyak Ini orang. catatan penting buat Pulau Sumba. Itu, siapa Sehingga tahu. dia pulang kampung itu dia jadi penegak hukum yang baik di Sumba. Di Kupang juga kan ada yang Ya, PNS itu. saya kurang tahu sih. Saya mohon maaf Saya ya. kesana dulu ya. Saya mohon maaf ya kalau Saya punya masa depan masih banyak nih. Saya pengen hidup di Jakarta nih. saya belum nikah soalnya. Ada belum ada pengganti. Yang penting kita kan nggak mengusik mereka kan. Iya. Satu kata yang Pokoknya sekali bilang bahwa korupsi itu nggak dilarang, iya. nggak boleh sama Tuhan. Itu aja. Kalau dia sampai korupsi berarti dia nggak percaya sama Tuhan. Tapi menarik ini kalau bahas itu. Nah. Saya coba karena Brother Rais hukum, adik Aten juga hukum. Ya. Menurut adik sama kakak, ini penting nggak sih kalau korupsi itu hukum mati? Wah, Ini sebenarnya saya menghindar dulu nih. Itu saya lempar nanti Ya, orang hukum yang lebih tahu. Mereka ya? lebih memahami. Ya kalau kita bicara itu kan, ya mungkin kita nggak diterapkan ya di Indonesia mengenai hukuman mati kan, karena melanggar hak asasi manusia juga. Terus yang kedua, ini Pancasila kita ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah di dalam agama manusia dilarang membunuh kan, ya kan. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, kalau menurut saya, apa ya, dengan hukuman-hukuman yang diterapkan sama korupsi, apalagi adanya gerasi, rehabilitasi kan gitu kan, adanya pengurangan hukuman, besok lagi nyalon DPR. Kan biasanya gitu kan yang korupsi-korupsi sekarang kan. Bukan kita mengada-ngada kan, ini asumsi, tapi benar adanya yang terjadi akhir-akhir ini kan. Habis korupsi ditahan, besok nyalon lagi. Iya. Gitu kan. Nah, kalau menurut saya ya kalau emang korupsinya apa ya melebihi batas karena itu kan menghambat pertumbuhan negara juga, ya udah hukuman mati aja. Ya kan? Itu kembali ke pada bagiannya masing-masing penegak hukum. Ya kita sebagai warga biasa ya, kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan yang hidup di negara ini, ya otomatis kita harus berdoa supaya korupsi hilang. Maksudnya ya nggak usah korupsi lah, kasihan masih masyarakat yang hidupnya masih ya mau bagaimana dan memang pun. kalau bicara tentang korupsi ini yang banyak justru mengatasnamakan Tuhan yang korupsi. Itunya yang repot. Wah ini karena Tuhan Yesus. Iya benar, karena Justru apa ya, ketika mereka mendapat sebuah jabatan ya, mereka kan bersumpah ya. Saya bersumpah gini. Itu kan mengataskan nama. Makanya saya punya tesis waktu S2 itu saya bilang, waktu saya punya tesis S2 itu saya punya judul tesis itu kajian teologis tentang sumpah, makna sumpah. Makanya kan kenapa sampai saya ambil itu, karena ya sumpah itu bukan hal-hal yang lu anggap biasa. Karena saya lihat, oh iya ya, tadi yang Aten bilang bahwa sumpah ada yang udah bersumpah di depan umum bahwa dia nggak mau melakukan ini, dia pengen jadi pejabat yang lurus saja, tapi ujung-ujungnya korupsi juga. Itu makanya saya ambil waktu saya punya S2 itu, saya punya tesis, saya ambil makna sumpah, dia punya kajian teologis itu. Ya begitulah, nggak boleh lu korupsi, nggak boleh lu melanggar lu punya titah, nggak boleh lu melanggar lu punya janji. Makanya banyak orang yang kurang paham ya mengenai sumpah. Ya sebatas ya udahlah. Apalagi pernah saya dengar ada statement satu orang gitu. Kalau bersumpah kan orang hakim yang bicara, bukan saya cuma iya aja. Kayak gitu Bang. Nah kalau menurut Bang Ferdi kan ini teologi ya. Iya. Kalau menurut Abang Ferdi, apalagi tesisnya sumpah tadi ya. Iya. Makanya menarik ya kalau kita. Jadi saya punya tesis, kenapa saya tertarik itu karena memang saya akhir-akhir ini saya lihat itu ya contoh ya sebagai pejabat ya, contoh ya, saya nggak sebut nama tapi kebanyakan pejabat itu seperti itu. Mereka saya jangan nanti saya masih pengen hidup loh. Jadi saya bersumpah begini tapi pada akhirnya dia ingkar, dia punya janji. Karena bersumpah itu ya, contoh di dalam umat Kristen kan dia kalau bersumpah dia harus angkat tangan dan dia harus taruh tangan di Alkitab. Itu bukan main-main, itu artinya lu perjanjianmu dengan Allah, perjanjianmu dengan Tuhan. Jadi lu nggak boleh sia-siakan itu, lu nggak boleh langgar. Tapi ada satu sumpah yang bisa dilanggar. Apa? Aku mencintaimu, tapi ternyata enggak. Dalam.
Kadang-kadang kan dia bilang, sumpah aku sayang banget sama kamu. Bohong itu. Tapi ternyata setelah itu, Tai. oh, gitu. Pasti pernah ngalamin. Saya sih enggak biarin aja dia punya. Kita belum Saya paham. masuk nggak masuk. Saya Ya. lihat di Saya kurang paham juga. sosmed, saya lihat di sosial media. Oh, Saya sempat bukan- baca, bukan lu. bukan saya. Berarti nggak benar FYP, ya. FYP di TikTok kan lewat. Jadi teman-teman, kita sebenarnya sekarang kita hidup di Jakarta. Kata firman Tuhan, belum berdoalah di mana tempat kau ada. Kita puji Tuhan kita tinggal di Jakarta, kita terus berdoa untuk Jakarta supaya Jakarta itu nggak ada korupsi, supaya perkembangan pembangunan infrastruktur di Jakarta makin hebat lagi. Indonesia lah. Dan berdoa untuk apa? Polusi. Karena kemarin saya lihat di berita itu polusi itu nomor 2 Indonesia Di dunia. di dunia. Itu Bukan kan- bukan di Indonesia tapi di dunia. Berdoa supaya pemerintah mengambil tindakan apapun itu, dan kita sebagai warga juga kita harus taat pada Ikut serta ya. ikut serta. Kan polisi nggak bisa disalahkan. Iya, Dia kan kita- nggak ada KTP-nya. Set, jangan melanggar set. Saya kurang paham. Saya nggak pernah nonton. Saya nggak mau, saya Tuhan ampuni saya. Jadi podcast kita memang begini, tapi kita berdoa supaya nggak ada korupsi di Jakarta, nggak ada korupsi di Sumba, nggak ada korupsi di mana-mana. Indonesia bersih. Bersih dari Bersih korupsi. KKN. Tapi memang susah juga kalau memang hari ini kita bersorak-sorak tentang korupsi hari ini itu saya batasannya kita menyampaikan bahwa kita berdoa itu benar ya kan bilang, tetapi disinilah peran penting anak kaum muda hari-hari ini untuk bagaimana berani mengatakan bahwa korupsi itu tidak baik. Tidak baiknya apa? Tidak baik karena ini sangat berdampak buruk buat regenerasi ke depan. Iya, betul. Nah, jadi satu hal yang saya mau katakan bahwa entah dari sisi penegakan hukum yang kurang kondusif atau memang pikiran dari subjek orang yang melakukan korupsi itu yang tidak punya hati nurani. Ini yang kemudian perlu membenahi. Makanya ada salah satu seminar yang saya ikut tentang apakah penegakan hukum yang lemah atau subjek orang yang melakukan korupsi itu yang kemudian tidak menyadarinya apa yang kemudian dia lakukan itu sangat merugikan kepentingan orang banyak. Karena Jadi Saya jujur, Kata-kata undang-undang waktu katanya. saya ada agenda lagi jadi. yang benar. Ya, iya, Sudah, kalau begitu kita tutup ya podcast kita. Terima kasih, Oke, Flores, terima kasih. udah datang. Iya. terima kasih Rosipri. dan banyak kakak. Terima kasih.